Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Anggraini dengan NIM 2130203110. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang makalah kelompok 11 yang berjudul Pendekatan Supervisi Pendidikan. Baiklah, langsung saja. Pengertian pendekatan. Kata pendekatan berasal dari kata dekat yang mempunyai arti seperti pendek, tidak jauh atau jarak atau antaranya, hampir, akrab, dan sebagainya. Sementara itu, pengertian pendekatan secara bahasa mempunyai arti sebagai proses, cara, dan perbuatan mendekati. Sedangkan pengertian pendekatan secara istilah, yakni pendekatan pendapat diartikan sebagai pandangan filsafi tentang subjek mater yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dari penjelasan di atas mengenai pengertian pendekatan baik itu secara bahasa maupun istilah, dapat disimpulkan bahwa arti pendekatan adalah cara pandang terhadap suatu subjek mater. B. Pendekatan-pendekatan dalam supervisi pendidikan. Pendekatan berasal dari kata approach, adalah cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh seorang supervisor. Hal ini tentu lebih memudahkan supervisor ketika mensupervisi. Bahwasanya, supervisor dapat memilih pendekatan mana yang akan digunakan sesuai dengan kondisi lembaga yang bersangkutan. Karena setiap pendekatan dalam supervisi pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, menurut Pitt A. Suhartian, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam supervisi, yaitu pendekatan direktif, pendekatan non-direktif, dan pendekatan kolaboratif. Ketiga pendekatan tersebut bertitik tolak pada teori psikologi belajar. Berikut ini penjelasan ketiga pendekatan tersebut. Yang pertama, pendekatan direktif. Maksudnya, pendekatan ini lahir dari teori psikologi behaviorisme, yaitu segala perbuatan berasal dari rileks atau respon terhadap rangsangan atau stimulus. Perilaku pokok supervisi dengan pendekatan direktif. Supervisi dengan pendekatan ini menuntut supervisor yang banyak bicara dan berkomentar. Supervisor sedikit sekali memberikan pujian dan semangat yang mendorong guru. Aplikasi supervisi pendekatan direktif dalam supervisi klinik. Supervisi klinis disebut juga supervisi kelas adalah suatu bentuk bimbingan atau bantuan profesional yang diberikan kepada guru berdasarkan kebutuhan guru melalui siklus yang sistematis untuk meningkatkan proses pembelajaran mengajar. 2. Pendekatan non-direktif atau tidak langsung. Pendekatan non-direktif atau tidak langsung, pendekatan ini lahir dari pemahaman psikologi humanistik yang sangat menghargai orang yang akan dibantu dengan mendengar permasalahan. Dengan demikian, pendekatan non-direktif yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang bersifat tidak langsung. B. Sasaran supervisi non-direktif. Sasaran supervisi non-direktif adalah bergantung pada prototipe guru. Adapun teori yang membahas pembagian prototipe guru adalah teori yang dikemukakan oleh Glickman. Glickman memilah guru menjadi 4 prototipe dengan mengemukakan bahwa setiap guru memiliki 2 kemampuan dasar, yaitu berpikir abstrak dan komitmen. Perbedaan karakteristik pendekatan direktif dan non-direktif. Perilaku supervisor dalam supervisi non-direktif. Pendekatan supervisi non-direktif berangkat dari premis bahwa belajar pada dasarnya adalah pengalaman pribadi, sehingga pada akhirnya guru harus mampu memecahkan masalahnya sendiri. Tahapan pelaksanaan supervisi non-direktif. Secara garis besar, dalam pelaksanaan supervisi non-direktif memiliki tahapan yang hampir sama dengan supervisi lainnya. 3. Pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif ini lahir dari psikologi kognitif
yang beranggapan bahwa belajar adalah hasil paduan antara kegiatan individu dan lingkungan pada gilirannya nanti berpengaruh pada pembentukan aktivitas individu. Dengan demikian, kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif. Adapun langkah-langkah non-direktif yaitu pertama menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan negosiasi. Dan dapat disimpulkan oleh Syiba non-Muslim dengan istilah perilaku supervisi yaitu meliputi yang pertama, presenting atau menyajikan, yang kedua, problem solving atau pemecahan masalah, dan yang ketiga, negotiating atau negosiasi. Yang dimaksud dengan pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Dengan demikian, dapat disimpulkan pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua arah, dari arah atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Perilaku supervisor adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan. Yang kedua, menjelaskan. Yang ketiga, memecahkan masalah. Yang keempat, mendengarkan. Yang kelima, negosiasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan kata dan banyak kekurangan, saya memohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.